Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah. Saya dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang akan saya paparkan sebagai pengganti tugas final dari mata kuliah pengantar Akuntansi 2. Baik, yang pertama adalah piutang usaha. Pengertian piutang. Piutang adalah tagihan yang ditujukan baik itu kepada individu-individu maupun kepada perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. Piutang timbul karena adanya penjualan secara kredit kepada perusahaan lain. Adapun jenis-jenis piutang. Yang pertama, piutang dagang atau piutang usaha. Yang kedua, piutang wesel. Yang ketiga, piutang lain-lain. Piutang dagang adalah tagihan kepada pelanggan yang sifatnya terbuka, dalam arti bahwa tagihan ini tidak disertai instrumen kredit. Piutang dagang berasal dari penjualan barang dagangan dan jasa secara kredit dalam operasi usaha normal. Piutang wesel adalah klaim yang dibuktikan dengan instrumen kredit secara formal. Instrumen kredit ini mensyaratkan debitur untuk membayar di masa yang akan datang pada tanggal yang sudah ditentukan. Misalnya, minimal 60 hari setelah tanggal penandatanganan wesel. Piutang lain-lain meliputi piutang non-usaha seperti pinjaman kepada pejabat perusahaan, pinjaman kepada karyawan, maupun pinjaman kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan usaha. Piutang lain-lain terdiri atas macam-macam tagihan yang tidak termaksud dalam piutang dagang maupun piutang wesel. Adapun pengertian dari piutang dagang. Penilaian piutang dagang menurut prinsip akuntansi Indonesia, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan dalam neraca sebesar nilai kas bersih atau neto yang bisa direalisasikan, yaitu jumlah piutang setelah dikurangi cadangan kerugian piutang tak tertagih. Kerugian piutang dagang yang dimiliki oleh perusahaan belum tentu seluruhnya dapat ditagih. Hal ini disebabkan karena debitur tidak mau membayar utangnya, tidak mampu membayar atau dinyatakan bangkrut. Tidak diketahui keberadaannya. Piutang usaha yang tidak dapat ditagih biasanya dinamakan kerugian piutang dan dalam akuntansi dicatat dalam akun kerugian piutang. Terdapat dua metode yang digunakan untuk mencatat adanya kerugian piutang, yaitu yang pertama, metode cadangan, yang kedua, metode penghapusan langsung. Metode cadangan ini digunakan apabila kerugian piutang cukup besar jumlahnya. 3 hal yang penting berkaitan dengan metode cadangan, yaitu piutang yang tidak tertagih ditaksir jumlahnya terlebih dahulu dan diakui sebagai biaya pada periode penjualan. Bila piutang tak tertagih berasal dari tahun 2010, maka kerugian piutang diakui pada tahun 2010 juga. Taksiran kerugian piutang dicatat dengan mendebit kerugian piutang dan mengkredit cadangan kerugian piutang melalui jurnal penyesuaian piutang.
yang benar-benar tidak dapat ditagih dicatat dengan mendebit rekening cadangan kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang usaha pada saat suatu piutang itu dihapus dari pembukuan. 2. Metode penghapusan langsung. Dalam metode ini, perusahaan tidak perlu melakukan taksiran atas kerugian piutang, sehingga rekening cadangan kerugian piutang tidak digunakan. Apabila suatu piutang diyakini tidak dapat ditagih lagi, maka kerugian atas piutang tersebut langsung didebitkan ke dalam rekening kerugian piutang dan mengkreditkan rekening piutang dagang. Dalam metode ini, rekening kerugian piutang hanya akan menunjukkan jumlah kerugian yang sesungguhnya diderita dan piutang dagang akan dilaporkan dalam neraca sejumlah brutonya. Selain itu, kerugian seringkali dilaporkan pada periode yang berbeda dari periode penjualan, yang sehingga tidak dapat memberikan gambaran tentang nilai piutang bersih yang dapat direalisasi. Oleh karena itu, metode ini tidak diakui untuk pelaporan keuangan, kecuali bila kerugian piutang jumlahnya tidak material atau kecil. C. Pengalihan piutang dagang. Pengalihan piutang adalah perusahaan mengalihkan piutang usaha yang dimilikinya kepada pihak lain atau lembaga keuangan, bank, dan pengadaian piutang dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan kas dari piutang. Alasannya, perusahaan menjual atau mengalihkan piutangnya karena situasi dan kondisi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman dan tingginya tingkat bunga, sehingga piutang yang dimiliki perusahaan dapat dan secepat mungkin harus dapat dirubah menjadi kas. Penagihan piutang seringkali memakan waktu yang cukup lama dan terkadang juga memerlukan biaya, sehingga perusahaan bersedia menerima kas yang lebih kecil jumlahnya dari jumlah yang seharusnya diterima dari piutang, asalkan kas dapat diterima lebih cepat. Adapun jenis pengalihan piutang antara lain: pertama, penjualan piutang pengadaian atau penjaminan piutang. Yang kedua, penjualan dengan kartu kredit. Penjualan piutang usaha dapat dijual kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Pada saat menjual piutang, perusahaan harus memberitahu perusahaan debitur yang berutang agar membayar utangnya kepada pembeli piutang. Risiko tidak tertagih piutang ditanggung oleh pihak pembeli piutang. Pembeli piutang biasanya akan menahan sebagian dari harga beli piutang untuk menjaga kemungkinan adanya retur penjualan, potongan penjualan, dan lain-lainnya yang akan mengurangi hasil penagihan piutang. Piutang usaha yang dijaminkan. Piutang usaha dapat dijaminkan untuk memperoleh pinjaman uang dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Penagihan piutang usaha yang dijaminkan tetap dilakukan oleh perusahaan peminjam. Hasil penagihan tersebut kemungkinan digunakan untuk membayar pinjaman ke bank. Jika pinjaman sudah lunas, sisa piutang usaha menjadi milik peminjam. Penjualan dengan kartu kredit. Penjualan dengan kartu kredit terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu penjualan penerbit kartu kredit dan pembeli. Penjualan dengan
kartu kredit bagi penjual diperlakukan sebagai penjualan kredit. Piutang yang timbul bukan kepada pembeli tetapi kepada penerbit kartu kredit. Piutang wesel. Piutang wesel adalah surat berharga yang berisi perintah dari si penarik atau pembuat surat kepada si wajib bayar yang berutang untuk membayar sejumlah uang tertentu. Promes adalah surat janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Kedua surat tersebut bagi pemegang wesel dan promes merupakan piutang dan dicatat dalam rekening piutang wesel. Sedangkan bagi pihak yang berkewajiban membayar merupakan utang dan dicatat dalam utang wesel. Wesel dibedakan menjadi dua, yaitu wesel tanpa bunga dan wesel berbunga. Akuntansi untuk mencatat piutang wesel dibagi tiga, yaitu yang pertama, pengakuan piutang wesel. Yang kedua, penilaian piutang wesel atau pelunasan piutang wesel. Yang ketiga, pelimpahan atau pengalihan pendiskontoan piutang wesel.